Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Labcom Lawas bersama saya Irwan. Kali ini saya akan berbagi tentang Microsoft Excel 2016. Kita mulai dari dasar penggunaannya terlebih dahulu. Oke, apa sih yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum bekerja di Excel? Tentunya kita harus paham terlebih dahulu penggunaan dasar-dasar dari Microsoft Excel itu sendiri ya. Terlebih di Microsoft Excel 2016. Dan saya sudah merangkumnya menjadi 5 hal terpenting yang wajib diketahui oleh pengguna Excel pemula maupun yang sudah masuk pada tingkat mahir. Yuk simak video selanjutnya. 48.576. Jadi, Excel mempunyai 17.869.869.184 sel. Ada banyak cara untuk menjalankan Microsoft Excel 2016. Di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua beberapa cara yang sering kita gunakan. Setidaknya ada 2 cara yang akan saya tunjukkan. Pertama, kita menggunakan Start Menu. Nah, karena Windows yang saya gunakan adalah Windows 10, sudah tentu tampilannya seperti ini. Berbeda dengan Windows yang teman-teman gunakan, barangkali ada yang masih menggunakan 2007. Tapi pada intinya untuk tata letaknya kurang lebih sama. Kita cari Excel 2016. Setelah kita ketemu, kita klik satu kali, maka Excel 2016 sudah terbuka. Yang kedua, menggunakan jalan pintas atau shortcut yang ada di desktop. Caranya adalah cukup klik 2 kali shortcut Excel 2016. Maka Excel 2016 sudah terbuka. Ribbon di dalam Microsoft Excel merupakan tempat berbagai perintah. Setidaknya ada 4 tab ribbon yang sering digunakan di dalam penerapan di lembar kerja Microsoft Excel. Apa saja? Tab ribbon yang pertama adalah tab Home. Tab Home ini biasa digunakan untuk format teks, format nomor, dan pengurutan data. Tab ribbon yang kedua adalah tab Insert. Tab Insert ini biasa digunakan untuk menambahkan gambar atau menambahkan diagram. Tab ribbon yang ketiga adalah tab Page Layout. Tab Page Layout ini sering digunakan untuk mengatur jenis kertas yang akan kita pakai di lembar kerja, untuk mengatur margin atau print out. Tab ribbon yang keempat adalah tab View. Tab View ini biasa digunakan untuk menampilkan format tampilan pada workbook atau worksheet. Kita bisa menggunakan mode normal, kita bisa menggunakan mode page break preview, bisa menggunakan page layout, atau menggunakan secara custom. Sel adalah komponen data terkecil yang dapat diacu untuk diolah, atau lebih gampang kita ingat, sel itu adalah setiap kotak yang tersedia pada lembar kerja atau workbook pada Excel. Jadi, contoh yang sudah saya klik pada saat ini, itu disebut dengan sel aktif, itu adalah disebut dengan sel. Setiap kotak yang ada di Excel itu adalah namanya sel. Berapa sih jumlah sel yang ada di Excel? Ada yang tahu nggak? No! 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 Di dalam Excel tersendiri, itu terdiri dari kolom dan baris.
Kolom pada Excel dimulai dari kolom A sampai kolom XFD atau sebanyak 16.384 kolom. Baris di dalam Excel dimulai dari baris 1 sampai baris ke 1.048.576. Jadi, Excel mempunyai 17.189.869.184 sel. Oh my God! Wow! Setiap sel itu mempunyai identitas. Jadi, sel yang saya klik pada saat ini ada identitasnya. Di mana kita bisa tahu identitas sel tersebut? Di sini ada name box. Jadi, identitas dari sel yang aktif pada saat ini adalah C3. Selanjutnya, cara mengatur lebar sel. Untuk mengatur lebar sel, kita bisa menggunakan 3 cara. Cara yang pertama dengan cara menyeret batas pada identitas kolom atau baris. Contohnya seperti ini. Kita dekatkan kursor pada garis yang ada di antara identitas kolom. Klik tahan, kita seret. Maka kolom yang kita seret, dia menjadi lebar. Begitupun dengan baris. Klik tahan, seret. Sekarang baris yang kita seret sudah melebar. Cara yang kedua dengan cara mengatur lebar dengan menggunakan kolom width atau row height. Jadi cara yang kedua kita bisa menggunakan kolom width atau row height. Caranya bagaimana? Klik kanan pada identitas kolom, klik kanan, kolom width. Contoh saya masukkan 25. Maka kolom yang kita inginkan sudah melebar 25. Begitupun dengan baris, kita klik kanan pada baris yang akan kita lebarkan. Klik kanan, pilih row height. Contoh saya masukkan 25. Maka sel yang tadi kita atur sekarang melebar sesuai dengan keinginan kita. Cara yang ketiga dengan cara menyeret kolom atau baris secara berkelompok. Cara ini akan menjadikan sel yang kita atur menjadi lebar dengan sama rata. Contoh, 3 sel ini akan kita lebarkan secara bersama-sama. Maka 3 kolom ini kita blok. Setelah itu kita seret salah satu dari kolom. Maka secara otomatis 3 kolom tersebut akan melebar dengan lebar yang sama. Begitupun dengan baris. Atau kita menggunakan cara kolom width. Maka semua kolom yang sudah kita lebarkan, lebarnya sama yaitu 25. Yang selanjutnya adalah menggabungkan sel menggunakan ribbon, mat, and center. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana menggabungkan 2 sel ini menjadi 1 sel atau banyak sel menjadi 1 sel. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu 2 sel. Setelah itu kita masuk di tab home. Kita pilih mat and center. Maka sekarang sel yang sudah kita match center sudah menjadi 1 sel. Memberi border pada tabel itu sangat penting. Sebab border ini sangat identik dengan tabel. Bagaimana cara memberi border? Contoh, saya akan bikin 3 tabel dengan 3 kolom dan 3 baris yang nanti akan kita kasih border. Jadi saya blok terlebih dahulu 3 kolom dan 3 baris. Setelah itu kita masuk di tab home, pilih bottom border. Di sini kita bisa menggunakan all border atau kita sesuai dengan keinginannya kita menggunakan more border. Kita bisa mempertebal border. Misal saya pilih ini, saya pertebal semua. Maka tabel yang kita buat border tebal sesuai dengan keinginan kita.
Yang selanjutnya yaitu memberi warna tabel. Memberi warna tabel, misal 3 kolom ini akan kita warnai. Maka untuk warna tabel di sini ada tangki cat di sebelah border. Kita bisa pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Formula di dalam Excel merupakan bagian inti dari penggunaan Microsoft Excel itu sendiri. Kenapa demikian? Karena memang Microsoft Excel itu digunakan untuk proses penghitungan. Dan formula di dalam Excel itu wajib dimulai dengan sama dengan. Jika tidak, maka teman-teman tidak bisa mengisikan formula di dalam Excel. Contoh, kita akan operasi hitung dari 1 plus 1. Karena tidak dimulai dengan sama dengan, maka formulanya tidak akan berfungsi. Kalau kita tambah dengan sama dengan, maka formulanya akan berfungsi. Contoh lagi, misal kita mau menambahkan 2 sel menggunakan metode penambahan. Sama dengan sel 1 tambah sel 2. Hasilnya 5. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk selalu dukung kami untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.